Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik penggalang SD Islam Insan Taqwa? Semoga kalian semua masih semangat dan dalam selalu keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pramuka kita. Ya, sebelum kita lanjutkan belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kira-kira apa yang materi pramuka hari ini? Sebelumnya kita coba yuk ingat-ingat ada sebuah lagu. Mungkin kalian pernah dengar nih waktu TK atau kemarin waktu jadi pramuka siaga. Lagunya seperti ini. Bang bing bung yuk kita ke bank. Bang bing bung yuk kita nabung. Tang ting tung he, jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ya, kira-kira apa materinya? Iya, kita akan belajar menabung. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita mulai ya. Semangat. Yuk, kita mulai belajarnya. Ya, adik-adik, pramuka penggalang tentunya sudah hafal dasa dharma pramuka. Ada 10 dasa dharma, ya. Taci papa rera hedi bersuci. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, menabung. Ya, berarti kita akan menerapkan dasa dharma pramuka yang ke-7. Bunyinya adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Ya, kita akan belajar untuk membiasakan hidup hemat. Ya, nak ya. Menabung, apa sih menabung itu? Menabung adalah menyisihkan sebagian uang untuk masa depan, ya, untuk membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan kita yang memerlukan keuangan. Itu pengertian dari menabung. Kita bisa menabung di mana saja, ya. Yang paling praktis saja, nak. Kita bisa menabung di celengan. Sudah tahu celengan ya? Pasti semua sudah tahu dong. Nah, ini lebih praktis. Bisa kita simpan di mana saja. Bisa di lemari, bisa di meja, ya. Kemudian juga mencarinya tidak sulit. Celengan ada di mana-mana. Kita bisa menabung di sini. Kita bisa menyisihkan uang kita di sini. Kemudian kita juga bisa menabung di mana? Wow, ini yang lebih keren, di brankas, ya. Kemudian selain itu juga kita bisa menabung di bank. Kita bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Bisa di celengan, bisa di brankas, bisa juga di bank. Ya, ini tempat-tempat untuk menabung. Nah, apa sih manfaatnya menabung untuk kita? Yang pertama, belajar mengatur uang yang dimiliki. Ya, jadi kalau kita punya uang, kita tidak buat untuk membeli atau belanja yang tidak perlu. Jadi uang bisa kita atur. Kemudian mengajarkan kita hidup hemat, tidak boros. Mengajarkan kita agar tepat janji. Kok bisa? Iya, sebenarnya menabung itu seperti melatih diri kita untuk berdisiplin. Ya, melatih kita untuk berdisiplin, untuk menepati janji. Janji apa? Ya, misalnya kita punya rencana nih, saya mau beli buku, misalnya. Itu seperti janji kita. Kemudian kita menabung. Itu berarti kita berusaha untuk menepati janji, ya, untuk memenuhi apa yang udah kita inginkan.
ya, mengajarkan kita agar tepat janji atau disiplin. Kemudian memiliki dana cadangan. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Jadi kalau kita misalnya punya tabungan, ya, kalau ada keperluan yang tidak terduga dalam hidup kita, kita bisa ambil dari uang tabungan itu sebagai cadangan. Jadi kita tidak susah untuk mencari kemana-mana. Kemudian yang pasti kita belajar untuk mandiri. Kalau kita punya tabungan, kita punya dana cadangan, kita tidak merepotkan orang lain apabila kita menginginkan sesuatu. Misalnya kita pengen beli tas yang bagus atau pengen beli buku, kalau kita punya tabungan sendiri, ya otomatis kita tidak usah minta ke orang tua kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tips menabung ya. Tipsnya apa sih menabung itu? Yang pertama, niat. Niatkan dalam hati kita benar-benar akan berusaha untuk menabung. Kemudian kita tentukan tujuan kita menabung untuk apa sih? Misalnya nanti untuk biaya sekolah, untuk beli peralatan sekolah. Ya, kita tentukan tujuan kita supaya kita bisa tetap istiqomah. Kemudian sisihkan uang jajan di awal. Misalnya nih, dikasih uang jajan sama mama, itu disisihkan sebagian, misalnya 10.000 atau 5.000 misalnya. Dari 5.000 itu disisihkan sebelum dijajankan, misalnya disisihkan 2.000 terlebih dahulu di awal. Jangan nunggu uangnya sisa dulu, disisihkan di awal. Kemudian saat sekolah supaya lebih irit, sarapan dong di rumah ya sebelum kita pergi ke sekolah. Biar ke sekolah itu keadaan kita perutnya sudah kenyang, sudah enak, jadi tidak memikirkan beli jajan lagi. Yang kelima, itu bawa bekal dan air minum dari rumah. Wah, bisa lebih irit lagi nih. Kalau bawa bekal, bawa air minum dari rumah, mau ngapain lagi? Ya, pasti jajannya lebih irit. Ya, kemudian menabung uang receh nih. Walaupun uang receh, jangan dianggap gini, cuman uang receh gitu. Jangan, walaupun sedikit-sedikit, kalau kita kumpulkan nanti akan menjadi banyak. Kemudian yang menggunakan celengan, belilah celengan yang menarik. Kan sekarang banyak ya dijual-jual itu, ada gambar hewan, buah, dan sebagainya. Supaya kita lebih semangat lagi, ya, digunakan celengan yang menarik. Kemudian atur belanja. Kalau kita menginginkan sesuatu, jangan udah beli deh, harus dipikirkan mana yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Namanya kita manusia, kalau mengikuti keinginan, ketika kita memegang uang, maka semua pengen dibeli, itu keinginan. Tapi kalau yang dibutuhkan berarti hanya yang diperlukan saja, ya. Itu tips menabung. Niat, menentukan tujuan menabung, sisihkan uang jajan di awal, sarapan ketika pergi ke sekolah, bawa bekal dan air minum dari rumah, menabung uang receh, gunakan celengan yang menarik, atur belanja, beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, ya. Baik, itu tipsnya, diingat-ingat ya adik-adik. Selanjutnya, dalam kepramukaan itu ada syarat kecakapan khusus untuk penabung, ya, seperti ini tandanya. Nah, syaratnya atau SKK ya, syarat kecakapan khusus penabung untuk golongan pramuka penggalang. Yang pertama untuk tingkat purwa, ya, untuk tingkat purwa itu syarat-syaratnya adalah yang pertama telah memenuhi SKK penabung untuk siaga. Ya, syaratnya apa penabung untuk siaga? Mungkin sudah kalian pelajari saat pramuka siaga kemarin. Kemudian yang kedua adalah seluruh atau sebagian uang yang ditabung dalam buku tabungannya adalah uang yang diperoleh dari usahanya sendiri, tidak semua minta dari orang tua, ya. Kemudian yang ketiga, dapat membantu mengurus administrasi buku-buku tabungan pramuka di kependudukan siaga atau di pasukan penggalang. Itu untuk tingkat purwa. Kemudian syarat kecakapan khusus penabung
Yang kedua adalah untuk tingkat madya. Yang pertama adalah telah memenuhi SKK penabung tingkat purwa. Jadi sebelum ke tingkat madya harus melalui tingkat purwa dulu, ya. Yang kedua, dapat menjelaskan kepada pramuka lain cara menabung dalam bank lewat Tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Yang ketiga, syaratnya adalah dapat menjelaskan kepada pramuka lain perbedaan antara menabung di celengan dan menabung di bank. Ya, itu untuk masuk ke syarat kecakapan khusus penabung tingkat madya. Nah, yang ketiga adalah tingkat utama. Ini yang paling tinggi ya. Tanda kecakapannya juga berbeda. Nah, untuk tingkat utama itu telah memenuhi SKK menabung tingkat madya. Berarti kalau mau ke tingkat utama harus melewati tingkat madya dulu. Syarat-syarat tingkat madyanya harus dipenuhi dulu. Nah, setelah itu syarat yang kedua adalah dapat merencanakan atau mempersiapkan dan melaksanakan suatu sandiwara kecil atau suatu ceramah tentang menabung untuk para pramuka atau orang lain. Jadi sudah bisa mengajak orang lain untuk menjelaskan tentang menabung. Yang ketiga, sudah mengerti istilah yang biasa digunakan dalam dunia perbankan, misalnya rekening giro, deposito, sertifikat BI, cek, travel check dan sejenisnya. Ini untuk mencapai tingkat utama. Ya, tentunya sebelum mencapai tingkat utama tadi harus kita lalui tingkat apa dulu, Nak? Tingkat purwa, ya, kemudian madya, dan yang terakhir utama. Begitu ya, adik-adik. Sekarang kita lanjutkan untuk mengenal tanda kecakapan khusus pramuka penabung, ya. Yang tingkatan pertama yang tadi kita sudah pelajari yaitu tingkatan purwa. Seperti ini tanda kecakapannya ya, berbentuk lingkaran. Jadi kalau tadi sudah mengikuti atau sudah memenuhi syarat-syarat kecakapannya untuk yang tingkat purwa, maka akan mendapatkan tanda seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat madya, berbentuk apa? Persegi atau segi 4. Ini tingkat madya dengan syarat sudah memenuhi syarat-syarat kecakapan khusus yang tingkat madya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat utama. Kalau mau ke utama, yang pertama harus memenuhi syarat-syarat di tingkat sebelumnya yaitu tingkat madya, kemudian mengikuti syarat-syarat di tingkat utama. Kalau sudah bisa memenuhi syarat, maka akan mendapatkan tanda seperti ini, segi 5. Gambarnya sama, tapi bentuknya berbeda sesuai dengan tingkatannya. Itu adik-adik untuk tandanya. Ya, diingat-ingat ya. Nah, ini ada pepatah ya, hemat pangkal kaya. Kalau orang berhemat, ya, pandai menabung sejak dini, insya Allah nanti akan menjadi orang yang kaya ya. Dan ingat, kalau sudah kaya, banyak-banyaklah bersedekah. Gitu ya, Nak ya. Baik, selamat menabung. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mulai semangat untuk menabung? Yuk, agar masa depan kita lebih terjamin ya. Kemudian tadi sudah diajarkan hemat pangkal kaya. Ya, yuk mari kita berhemat, mari kita pandai-pandai menabung. Itu saja untuk materi kita hari ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.